Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Pratiwi Lamonjong, NIM G7018139. Dan saya Deviani Witnesari, NIM G701818055. Baiklah, saya bersama rekan saya akan membahas tentang hubungan sifat fisikokimia obat dan farmakokinetik beserta farmakodinamiknya. Obat yang akan kita bahas kali ini merupakan obat yang digunakan sebagai obat batuk, yaitu dextromethorphan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu dextromethorphan. Nah, dextromethorphan ini merupakan keluarga dari morfinan, memiliki sifat penenang, disosiatif, dan restoratif. Nah, terutama pada dosis yang lebih tinggi. Nah, obat ini banyak digunakan pada beberapa obat pilek dan batuk bebas termasuk pada obat generik dan bermerek atau obat paten. Nah, selain itu telah banyak juga ditemukan kegunaan lain ini dalam pengobatan, mulai dari efek analgesik hingga submisi psikologis yang berguna dalam pengobatan kecanduan. Nah, obat ini banyak dijual dalam bentuk sirup dan kapsul maupun tablet. Nah, tetapi dalam dosis yang disarankan. Obat ini relatif aman. Namun, jika melampaui dosis yang disarankan akan menimbulkan efek banyak gejala psikiatrik. Nah, efek yang ditimbulkan ini tergantung pada dosis, bervariasi dari gangguan motor ringan, kognitif hingga gejala psikotik mirip dengan ditimbulkan penisiklidin yang berkombinasinya dapat menyebabkan tindakan impuls atau kekerasan seperti penyerangan, bunuh diri atau pembunuhan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di mana dextromethorphan ini merupakan enantiomer dextrorotatori dari levometorphan yang merupakan metil ether levorphanol. Keduanya merupakan analgesik opioid. Nama UPAC dari dextromethorphan ini adalah 3-metoksi 17-metil 9-alfa 13-alfa 14-alfa morfinan dengan berat molekul 370,33 gram per mol dengan pemerian berupa hablur hampir penuh atau serbuk hablur bau lemah, melebur pada suhu lebih kurang 126 derajat Celcius disertai dengan peruraian. Kemudian kelarutannya agak sukar larut dalam air, mudah larut dalam etanol dan kloroform, tidak larut dalam eter. Dextromethorphan dalam bentuk garam hidrobromida larut dalam air hingga 1,5 gram per 100 ml pada suhu 25 derajat Celcius. Biasanya dalam sediaan obat batuk digunakan sebagai garam hidrobromida monohidrat. Dextromethorphan mencapai konsentrasi serum maksimum dalam 2,5 jam setelah pemberian. Metabolisme utamanya, dextromethorphan mencapai konsentrasi puncak plasma pada 1,6 hingga 1,7 setelah pemberian. Volume distribusi dextromethorphan pada manusia diperkirakan 5,0 sampai 6,7 liter per kilogram. Kemudian dextromethorphan ini mengalami perpas metabolisme yang cepat di hati setelah pemberian oral. Dextromethorphan ini dimetabolisme menjadi dextrofan melalui demetilasi O oleh enzim CYP2D6 dan menjadi 3-metoksimorfinan oleh demetilasi N dengan enzim sitokrom P450-3A4 atau CYP3A4 dan menjadi 3-hidroksimorfinan melalui didemetilasi N dan O. Kemudian dalam proses tersebut terdapat keterlibatan enzim CYP2D6 dan CYP3A4. Oleh karena itu, dextromethorphan merupakan substrat bagi enzim 2D6 sitokrom P450 dan dimetabolisme dengan cepat. Maka pemberian dextromethorphan secara oral
akan mencapai tingkat puncak obat yang cepat dan tidak bertahan lama dengan durasi kerja yang pendek. Kemudian, dextromethorphan dan metabolismenya akan mengalami eliminasi ginjal dengan kurang 0,1%. Obat dieliminasi melalui feses. Selanjutnya, dextromethorphan ini juga memiliki waktu paruh selama 2 hingga 4 jam pada pasien normal dan durasi pemberian 5 hingga 6 jam tergantung pada status enzim hati CYP2D6. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baiklah, adapun mekanisme kerja dari obat dextromethorphan ini yaitu dextromethorphan ini agen antitusif yang bekerja secara terpusat, menekan pusat batuk medular melalui stimulasi reseptor sigma dan mengakibatkan penurunan sensitivitas reseptor batuk dan gangguan transmisi impuls batuk. Adapun absorpsinya yaitu diserap dengan cepat dari saluran pencernaan. Waktu untuk konsentrasi plasma puncak 2-3 jam. Distribusi dia tersebar luas dan metabolismenya di metabolisme di hati melalui demetilasi oleh enzim CYP2D6 menjadi dextromethorphan aktif. Nah, mengalami metabolisme jalur pertama yang cepat dan ekstensif. Selanjutnya ada pun ekskresinya yaitu melalui urin. Sebagai obat dan metabolit yang tidak berubah, waktu paruh eliminasi 2-4 jam. 24 jam metabolisme yang buruk. Dextromethorphan ini mengikat ke serangkaian reseptor termasuk N-metil D-aspartate atau NMDA, glutamat reseptor atau reseptor S1, reseptor nikotinik, dan reseptor serotonergik. Nah, kegiatan yang kompleks ini dipercaya untuk menekan batuk dengan mengubah ambang batas untuk batuk inisiasi, terutama melalui efeknya sebagai NMDA antagonis pada tingkat antagonis glutamat reseptor dalam sistem saraf pusat. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.